Yesus mengatakan dengan kami menyembah apa yang kami kenal. Justru Anda membawa ayat bunuh diri itu. Aduh, berarti Yesus menyembah di situ. Saudara, bunuh diri dia. Jangan dulu di situ. Paulus itu bisa, how come? Yohanes, how come? Gimana orang-orang para martir-martir waktu itu? Ini bukan main-main. Ini bukan soal jual daging di pasar, tawar-menawar. It's not about it. Bukan. Tapi bagaimana kamu melihat sosok Yesus yang datang? Yohanes berusaha untuk menjelaskan. Yohanes mengatakan, aku pun tidak layak membuka tali kasutnya. Dia sudah ada sebelum aku ada. Yohanes duluan lahir. Tapi kenapa Yohanes mengatakan demikian? Yohanes, dia bicara karena dia tahu siapa itu Kristus. Itu dulu. Sampai di situ dulu. Kawan-kawan lain mau coba menanggapi. Ya mungkin Bu Santi sama Bang Kiko mau menanggapi bagaimana, soalnya dari tadi yang saya catat cuma 2. Soalnya selainnya itu khotbah. Selainnya itu khotbah. Ya oke. Kalian mengatakan khotbah tidak apa-apa. Saya izin masuk ya, sedikit ya. Iya, silakan Ustaz. Saya izin masuk, akhi. Ini ternyata saudara kita ini Bro Juhanda atau sahabat Jahanda. Beliau tidak membaca isi kitabnya dengan keseluruhan. Ya Pak Musa, suara. Karena banyak sekali. Karena di dalam Bible itu sendiri, ya, bahwasanya manusia itu diciptakan sebelum semuanya ada. Itu bukan hanya di Perjanjian Lama, di kitabnya orang, bukan hanya di kitabnya orang Yahudi, bahkan di suratnya Paulus pun di sana dikatakan di Efesus itu dengan jelas, Efesus 1 nomor 4 itu dikatakan sebab manusia itu diciptakan oleh Allah itu sebelum semuanya ada. Jadi bukan hanya Yesus, semua manusia itu. Nah, kalau Anda katakan, oh Salomo tidak bangkit, Salomo selesai dengan kenabiannya, dengan risalahnya, dengan tongkat istafet kenabiannya selesai. Kenapa Yesus itu mesti turun kembali untuk kedua kalinya? Karena memang visi misi beliau belum selesai. Nah, terus ketika Anda mengatakan, oh siapa yang dapat berjalan di atas air katanya, ya. Kalau di dalam Bible itu dikatakan bahwasanya Allah itu lebih besar dari segala-galanya karena Allah itu maha besar dan itu banyak sekali tertulis di dalam Perjanjian Baru, bahkan di surat-surat Paulus pun ada, bukan hanya di kitabnya orang Yahudi. Nah, jikalaulah ketika Yesus itu berjalan di atas air yang namanya danau, itu di danau ya, dia jalan itu, berjalan di atas air. Lalu dikatakan bahwasanya dia Tuhan, maka tidak layak sebab apa? Tuhan lebih besar dari apa yang ia ciptakan. Kalaulah Yesus itu berjalan di atas air lalu dia dikatakan adalah Tuhan sang pencipta itu sendiri, maka dia akan menjadi, maka ketuhanan orang-orang Yahudi, ketuhanan umat Islam akan gugur oleh karena Tuhan tidak maha besar. Dia ciptaannya lebih besar daripada dirinya. Gitu. Saya rasa itu cukuplah. Narasi Anda panjang kali lebar, tapi masuk substansi keselamatan tidak sama sekali itu. Karena masih banyak ayat-ayat perbandingan atau ayat-ayat bantahan yang dimana Anda menyampaikan hanya satu ayat lalu Anda putar-putar sedemikian rupa macam gangsing. Yang dimana pada ujungnya pun hanya ke situ-situ juga gitu. Ketika Anda membaca Bible itu dari Perjanjian hingga Wahyu, Anda baca keseluruhannya, maka Anda akan menggugurkan argumentasi Anda sendiri yang dimana Yesus itu dapat berjalan di atas air. Lalu Anda katakan nabi yang mana? Karena nabi itu disesuaikan dengan pada zamannya, yang dimana pada zaman Yesus alaihissalam ketika beliau diutus ke tengah-tengah kaumnya yakni Bani Israel, itu menyesuaikan dengan keadaan di masa lampau, di masa itu, di mana orang-orang pada zaman Yesus itu mereka senang berlomba-lomba dengan mukjizat, dengan ketabiban, dengan kedokteran. Ya kan? Jadi disesuaikan, maka disitulah Allah berikan iksmilah bagi Yesus dapat berjalan di atas permukaan air. Lalu bagaimana ketika Musa dapat membelah lautan? Apakah dilakukan oleh Yesus? Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Yesus itu sudah banyak dilakukan pada zaman nabi-nabi terdahulu. Itu sudah banyak terbukti.
Di Perjanjian Lama banyak sekali tertulis hal itu. Kenapa Yesus itu kok dibunuh, kok apa dia disalibkan? Tidak seperti Salomo yang selamat, karena Yesus sendiri ditolak pada kaumnya, yang dimana Yesus berkata seorang nabi dihormati di mana-mana, namun tidak di asas kampungnya sendiri, pada keluarganya sendiri, dan di rumahnya sendiri. Mereka menolak kenabian Yesus. Karena apa? Dalam nubuatan, yang dimana nubuatan itu dikatakan seorang Mesias itu akan menjadikan Yerusalem itu baik dan akan mengembalikan Yerusalem itu menjadi aman. Ya. Namun apa yang terjadi ketika Yesus datang pada zamannya, ternyata Yerusalem tidaklah berubah keadaannya, malah tambah rancu, bahkan bait suci pun akan direbut oleh orang-orang kafir. Maka di sanalah keputusasaan orang-orang Yahudi kala itu menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai seorang nabi, karena dia dianggap akan menolong orang-orang Yahudi dari penjajahan. Itu yang dimaksud. Makanya dia dibunuh, makanya dia ditolak gitu loh. Jadi standarnya bukan itu, brother. Silakan. Mungkin kita kasih Bu Santi dulu, ada yang mau sampaikan, silakan Bu Santi. Ya, saya mencoba ya, Pak Franco, mungkin biar tahu posisi saya di sini pemula dan belajar ya Pak ya. Jadi saya tertarik tadi beberapa firman yang dipakai Pak Franco, kita memakai acuan perjanjian lama. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kan berkutat pakai perjanjian baru terus ya, yang dari Yohanes, Matius. Nah, tadi yang Yohanes 8 ayat 58 itu, mungkin saya di sini tertarik dengan Pak Franco dan bisa dijawab nanti sama Bang Loding sama Bang Musa. Jika itu kalau dikatakan untuk Raja Salomo tadi, nah bagaimana Bang Loding untuk menanggapi di Amsal 8 ayat 22 yang bisa saya bacakan, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Begitu. Nah, di situ itu untuk siapa begitu? Ya, sudah. Silakan Pak Pendeta mau masuk. Tadi Bu Santi di Amsal berapa Bu? Biar saya pakai data kan? Kan enggak enak kalau kita enggak pakai data. Iya, Amsal 8 ayat Amsal 22 sampai 28 ya? 22. Oh, Amsal ya. Oke. Silakan Pak Pendeta buka mute-nya. Mungkin Bu Santi itu menanyakan kepada Pak Loding. Saya Iya, ke Bang Loding. Iya. Loding. Tadi saya. kan oke, baik. Tadi kan begini, tadi kan Bapak Pendeta. Jadi Bapak Francisco membawa tadi Yohanes 8:58 kan? Bapak Francisco membawa Yohanes 8:58 bahwa kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Nah, dengan ayat ini sehingga Bapak Francisco mau membuktikan bahwa ketuhanan Yesus itu. Nah, terus saya bantah dengan Amsal tadi di Perjanjian Lama. Kalau seandainya dengan Yohanes 8 nomor 58 ini, Pak Francisco mengatakan bahwa ini adalah ketuhanan Yesus, kenapa tidak Tuhankan saja Salomo, sementara Salomo ini sudah ada sebelum dunia terbentuk. Itu kan Amsal itu kan Salomo. Amsal itu kan Tuhan telah menciptakan aku sebelum permulaan pekerjaannya sebagai perbuatan-perbuatan yang pertama-tama dahulu kala. Yesus ada sebelum Abraham ada. Berarti Nabi Adam sudah ada, Yesus belum ada. Nah, kenapa kalau dengan ayat tadi Pak Francisco mengatakan bahwa itu ketuhanan Yesus, bagaimana dengan Amsal? Salomo ada sebelum dunia itu ada. Disitulah timbul pertanyaannya. Ini kan Amsal 7:18 ini kan tentang Salomo. Tapi kalau kita baca perikopnya keseluruhan Bang Loding ini tentang hikmat. Iya, itu di situ hikmat Salomo. Nah, ketika sengaja saya bawa ke situ agar dia membicarakan tentang hikmat Salomo, itu Yesus membicarakan tentang hikmat.
Bukan berarti menunjukkan ketuhanannya. Membicarakan kepada tentang orang-orang itu, coba Anda baca satu perikop lah itu. Baca satu perikop Pak Pendeta. Sudah baca satu perikop atau belum? Pak Pendeta ini kan satu ayat tapi putar kiri putar kanan. Kalau kita kan harus satu perikop biar kita dapat poinnya. Itu kalau di begini Bu ya, Bu Santi. Kenapa kalau di dalam Amsal tadi Salomo mengatakan aku sudah ada sebelum dunia terbentuk, itu membicarakan tentang hikmat Salomo. Nah, ketika di dalam Yohanes tadi Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, masa di situ berbicara tentang ketuhanan? Berarti Adam sudah ada, berarti Adam itu tidak punya Tuhan dong. Tuhan ada nanti sebelum Abraham ada. Kan? Bagaimana dengan Adam? Lebih ada Salomo karena dunia belum ada, dia sudah ada. Itu berbicara tentang hikmat, makanya baca satu perikop. Itu Yesus menceritakan hikmat Allah Bapa kepada orang-orang yang mau mengusir dia, yang mau menyiksa dia. Begitu Bapak, coba Bapak baca satu perikop itu. Begitu, tidak ada. Makanya tadi saya tanya sama Bu Santi. Ketika Bu Santi di atas Komal berdiskusi dengan saya, melihat saya berdiskusi dengan pastor pendeta, atau melihat dari Fiti-Fiti atau dari Komal-Komal lain yang pernah Bu Santi mampir, pernah enggak Bu Santi menemukan di dalam Bible itu ada tertulis secara valid tentang ketuhanan Yesus? Ingat, Tuhan tidak bergantung kepada siapapun. Coba carikan tentang ketuhanan Yesus tanpa melibatkan Bapa di sorga. Pasti tidak akan dapat. Karena Tuhan harus berdiri sendiri. Tuhan tidak perlu bergantung kepada siapa. Coba. Yesus sudah mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Terus kenapa dia bisa membangkitkan Lazarus? Kenapa dia bisa berjalan di atas air? Kenapa dia bisa mengobati orang buta? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Bapa melalui perantaraannya di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Makanya dalam Yohanes 3 nomor 2, coba Bu Santi, izin sedikit Bu Santi baca Yohanes 3 nomor 2. Baca Yohanes 3 nomor 2. Sabar Pak Pendeta, habis saya baru Anda. Bang Kiko, open cam Bang Kiko. Yohanes 3 ayat 2 berbunyi, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Itu percakapan Yesus dengan Nikodemus. Berarti Nikodemus ini dia hidup bersama-sama dengan Yesus. Nikodemus hidup bersama-sama dengan Yesus saja. Nikodemus mengatakan, Guru, Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat. Jika Allah tidak menyertai, kan? Bagaimana bisa Nikodemus yang hidup satu zaman dengan Yesus mengatakan dia guru, tiba-tiba Pak Pendeta di abad 21 ini mengatakan dia Tuhan. Guru, kami tahu engkau diutus oleh Allah, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Tuhan tidak menyertai. Timbullah pertanyaan, jika Bapa tidak menyertai Yesus, bisakah tidak Yesus membangkitkan Lazarus? Jika Bapa tidak menyertai Yesus, bisakah tidak Yesus menyembuhkan orang buta? Jika Bapa tidak menyertai Yesus, bisakah tidak Yesus berjalan di atas air? Satu kali langkah langsung ke jebur itu, Bang. Kenapa Yesus bisa melakukan semua itu? Karena disertai oleh Bapa. Kalau di dalam Islam, karena dikehendaki oleh Allah. Jangankan Yesus, saya saja jika sudah disertai oleh Allah Bapa, Pak Pendeta yang ada di dalam TikTok ini saya bisa cabut keluar sampai di samping saya loh. Jika Allah sudah mengkehendaki. Coba, sekarang, bisakah tidak Yesus melakukan segala sesuatu tanpa melibatkan Bapa yang di sorga? Harus dia sendiri. Coba Ibu Santi baca Yohanes 5:30. Kalau Bapa tidak menyertai Yesus, bisa tidak Yesus melakukan segala sesuatu? Coba Bu Santi baca Yohanes 5:30.
Maaf Bang Loding, sebelum ke Yohanes tadi, Oke, saya silakan. mau respon yang tadi Boleh, kan boleh. kata Bang Loding kan Nikodemus aja memanggil dia guru. Nah, Mm-mm. di sini kalau saya baca di situ keadaan Nikodemus itu baru mengenal Yesus. Jadi dia belum percaya Yesus pada saat dia berbicara itu. Iya, Itu bagaimana? Ya. dia belum kalau di situ kalau mengatakan dia belum percaya Yesus, percaya sebagai apa, Ibu? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan atau nabi? Kan di situ ada utusan Tuhan. Tidak mungkin Nikodemus percaya dia Tuhan. Pertanyaan yang di poin di Ya. kekristenan ini, Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Coba. Kalau banyak orang-orang kan di situ, Rabi kami tahu, coba Rabi, guru kami tahu engkau diutus oleh Allah. Allah itu siapa? Allah itu siapa coba Bu? Allah itu siapa? Allah itu adalah Bapa kan? Coba kita tanya kepada Yesus sendiri Bu. Kita tanya kepada Yesus sendiri. Yesus, Allah itu siapa? Coba Ibu baca Lukas 4 nomor 8. Lukas. Kita tanya kepada Yesus ini. Yesus, Allah itu siapa yang mengutus kamu itu? Lukas 4 ayat 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berarti Yesus mengatakan Allah itu siapa Bu Santi kalau di situ? Allah, ya Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi. Sekarang timbul pertanyaan lagi Bu Santi sedikit ya. Apakah Allah Bapa yang Tuhan langit dan bumi itu Tuhan aku dan Tuhan Yesus? Tuhannya Yesus, apakah Allah Bapa itu Tuhan kita semua termasuk Yesus? Dijawab oleh Yesus dalam Yohanes 20 nomor 17. Coba Bu Santi baca. Dijawab sendiri oleh Yesus. Yesus sendiri yang bilang, bukan saya. Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus bilang, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Allah Bapa itu kan menurut Yesus Tuhan. Kan? Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu. Di situ Yesus mengatakan, jangan dulu memegang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Selesai perkara. Coba Pak Pendeta, coba bantah narasi saya dengan dalil, membuktikan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Silakan, biar kita pakai dalil. Bukan khotbah ya. Nah kan. Baik, terima kasih Pak Loding dan terima kasih Bu Santi. Oke, berbicara ke kelanjutan dari Salomo. Ya, Salomo itu dibilang dia awal dari penciptaan. Ya, dia mengawali dengan dia awal dari penciptaan. Beda ya. Beda dengan apa pembicaraan Kristus ya. Dia awal dari memang. Tetapi kita lihat bagaimana konteks Yesus mengatakan. Baca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihat. Ini kata telah, artinya sesuatu yang sudah dia pernah melihat Kristus. Jadi Yesus dia mengatakan, ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Bagaimana mungkin Abraham itu bersukacita dan ia telah melihat Yesus, sedangkan Yesus 50 tahun baru dia dilahir secara lahiriah oleh Bunda Maria. Tetapi Yesus berani mengkonfirmasi bahwa Abraham ia telah melihat aku dan dia telah bersukacita. Bagaimana mungkin dia bersukacita? Di mana ayat dalam Perjanjian Lama? Di mana kok Abraham itu dia bisa bersukacita melihat Yesus? Di mana dia melihat, Abraham ini melihat? Kita lihat di dalam Kejadian. Bagaimana Abraham itu berjumpa 3 orang yang di bawah pohon terbanting. Itu satu. Yang kedua, berbicara tentang Melkisedek yang datang dengan misterius.
sebentar Pak Loding, ini bicara karena Melkisedek adalah imam besar Raja Salem. Dialah yang memberkati Abraham ketika Abraham itu memenangkan. Ada suatu victoria, ada sukacita yang dia alami. Itu satu sukacita. Yang kedua, bagaimana Abraham sukacita karena bahwa di bawah pohon terbanting itu dia berjumpa dengan 3 orang tersebut dan Tuhan menjanjikan bahwa Sarah akan mengandung seorang anak laki-laki yang namanya Ishak. Itu salah satu yang membuat dia bersukacita. Maka Yesus mengatakan, Bapamu Abraham itu telah melihat aku dan dia telah bersukacita. Ini konteksnya di dalam perjanjian. Maka di sini ada tipologi bahwa Tuhan dalam penampakan secara ilahi, Kristus yang nampak di dalam perjanjian lama sebagai bayangan, yang artinya orang tidak dapat melihat Allah dengan wujud nyata secara invisible, maka secara visible dinyatakan oleh Kristus. Maka suratnya Rasul Paulus itu menyatakan bahwa dalam Filipi 2 ayat 6, 7, dan 8, dia berbicara tentang siapa? Bahwa Allah yang mengosongkan diri, mengambil rupa menjadi manusia, dalam diri Kristus itulah dia datang berdiam di muka bumi ini bersama-sama dengan manusia. Maka di dalam Kolose 2 ayat 9, bahwa tubuh Kristus itulah Allah berdiam sepenuhnya secara jasmani. Dan Rasul Paulus juga mengatakan, memberikan suatu perbedaan antara Tuhan dan Allah. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dia berkata bahwa hanya satu-satunya ya Tuhan itu adalah Yesus Kristus yang menjadikan segala sesuatu. Dan hanya satu-satunya Allah atau Bapa, hanya satu-satunya Allah yaitu Bapa itu sendiri yang segala sesuatu dijadikan olehnya, berasal darinya. Rasul Paulus itu sudah menjelaskan antara Tuhan dan Allah. Coba Bu Santi baca di 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi jangan menyalahkan Rasul Paulus. Rasul Paulus telah memberikan sebuah perbedaan antara Tuhan dan Allah. Apa itu Tuhan? Apa itu Allah? Itu yang perlu kita tahu. Oke, 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Itu. Rasul Paulus telah menyatakan ada perbedaan antara Tuhan dan Allah. Coba bantah itu. Oke, baik, saya bantah. Ya. Nah, ini Anda berbicara dari tadi kok saya lihat pimplan ya Pak Pendeta ya. Pertama begini. Oke, sabar. Saya bantah. Di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, di situ dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Di sini kemarin kan saya sudah kasih sama Bu Santi. Di dalam di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, Paulus mengatakan hanya ada satu Tuhan saja. Siapa? Yesus. Coba Bu Santi baca tadi Lukas 4 nomor 8 apa bunyinya? Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 ya. Lukas Ya. 4 nomor 8. Itu maaf ya, agak ini. Oke, Lukas 4 ayat 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, Paulus mengatakan adalah hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Sementara di dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus mengatakan Allah Bapa adalah Tuhan. Sementara Kristen adalah pengikut Kristus.
Jadi kalian ikuti siapa? Paulus apa Yesus? Saya mengatakan bahwa, saya mengatakan bahwa Pak Kiko adalah pejabat. Sementara Pak Fransko mengatakan bahwa Loding adalah pejabat. Berarti ada berapa pejabat? Ada 2 pejabat. Berarti kalau kalian mau mengikuti Paulus, berarti kalian harus terima ada 2 Tuhan. Paulus mengatakan Yesus adalah Tuhan, sementara Yesus mengatakan Allah Bapa adalah Tuhan. Dalilnya mana? Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya engkau saja berbakti. Masih ada dalilnya? Masih. Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Masih ada dalilnya? Masih. Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. 3 dalil loh. Yesus mengatakan Allah Bapa Tuhan. Sementara Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Nah, kalian Kristen ini pengikut Paulus apa pengikut Yesus? Kalau kalian percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kabur nih. Biasa Bu Santi. Biasa. Kan seperti semalam. Seperti semalam Pak Guru itu tiba-tiba ambil nasi atau ambil air. Beli cepat ya. Nah, oke. Pak, di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, Paulus mengatakan Yesus adalah Tuhan. Sementara di dalam Lukas 4 nomor 8, Markus 12:29, Matius 11:25, Yesus sendiri mengatakan Allah Bapa adalah Tuhan. Dan Kristen ini adalah pengikut Kristus. Jadi kalian ikut yang mana? Ikut Paulus apa ikut Yesus? Oh, ikut dua-dua, berarti Tuhan kalian 2. Tuhan menurut Paulus adalah Yesus, Tuhan menurut Yesus adalah Allah Bapa. Coba Bu Santi punya Bibel yang buku ada tidak? Yang ini, yang begini, ada? Nah, coba ya yang itu. Mohon maaf Bu Santi ya, bikin repot ya, mohon maaf ya. Mohon maaf Bu Santi bikin repot. Ya, Bu Santi bisa buka Matius 12:15 kalau di buku perikopnya yang B. Pak, sebentar. Matius Pak, Sabar dulu Francisco, sedikit lagi. Matius 12:15 kalau di buku perikopnya yang B, dia punya perikop dibaca. Oke, Matius 12 ayat 15 ya. Ya, perikop Oke. yang B. Perikop yang B ya. Oh, dia ada 2 ya. Oh, kalau yang A-nya Yesus hamba Tuhan itu kan? Yang A. Kalau Ya, yang A. Kalau di situ yang A. yang Berarti kalau yang A bunyinya apa, Bu? Yesus hamba Tuhan, perikopnya. Yesus hamba Tuhan. Ya. Coba baca 18-nya, Bu. Ayat 18-nya. Oke. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Nah, lihatlah hambaku yang kupilih. Berarti Yesus ini hamba pilihan dari Allah Bapa. Makanya perikopnya di situ Yesus hamba Tuhan. Fransko hamba Tuhan. Siapa Tuhan Franco? Yesus. Yesus hamba Tuhan. Siapa Tuhan Yesus? Allah Bapa. Makanya tadi saya sudah menyampaikan. Kalaulah ditulis di dalam kitab suci bahwa ini adalah korek, tiba-tiba datang Pak Pendeta menjelaskan ini adalah handphone, berarti itu dia sudah agak miring. Di dalam Bible sudah tertulis Yesus hamba Tuhan. Datang Pak Pendeta mau menjelaskan dia jadi Tuhan. Coba silakan Pak Pendeta. Saya sudah bantah. Coba Anda bantahkan saya itu. Bagaimana di dalam Bible tertulis Yesus hamba Tuhan, tetapi keyakinan dalam diri Anda Yesus adalah Tuhan. Coba pakai data. Coba. Silakan. saya lanjut. Oke, baik. Terima Nanti kasih Pak masuk Loding. Ustadz Musta kalau mau masuk. Terima kasih Pak Loding. Pak Loding, ketika kita baca di Lukas 4, kita baca baik-baik. Kita ini berpendidikan semua. Cara membaca titik koma itu ada. Oke? Coba baik-baik kita teliti. Kalau ada Alkitab di situ, buka sama-sama dan kita baca. Di mana letak komanya? Di mana letak titiknya? Di situ kita baca. Bu Santi kita baca sama-sama. Dan Oke. kawan-kawan yang lain. Baca Kita sama-sama. baca ya, sama-sama. baca sama-sama. Tetapi Yesus berkata kepadanya,
ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, ada koma tidak? Ada. Ada. Dengan huruf besar semua ya. Tuhan, Iya. Allah, itu ada koma. Itu Rasul Paulus memberikan sebuah penekanan. Kalau di bahasa Inggrisnya, kalau kita baca ya. And Jesus answered and said unto him, God thee behind me, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord, thy God. Ada Lord dan ada God di situ. Itu ada perbedaan. Rasul Paulus itu sudah memberikan sebuah perbedaan. Konsisten kok dia. Dia tidak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, tapi dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa demikian? Matius 28 ayat 18, bahwa Yesus yang diutus oleh Allah, firman Allah yang hidup, itu diberi kuasa otoritas penuh. Di dalam Matius 28 ayat 18, dia mengatakan bahwa dia diberi kuasa otoritas untuk menguasai di bumi maupun di sorga. Sebagai seorang penguasa. Maka ketika kita bicara dalam penguasa kepemilikan, disinilah dikatakan Lord, yang kita artikan dalam bahasa Indonesia sebagai Tuan. Maka disandingkan di dalam bahasa Hebrew, dibilang Adonai atau Kurios. Itu setara dengan Lord. Makanya dibilang Tuan. Maka ketika kita merujuk kepada dalam wahyu, nanti Yesus itu mengatakan bahwa aku ada King of the King, Lord of the Lord. Ada sesuatu yang dia tunjukkan. I am the Lord of the Lord, King of the King. Ini ada perbedaan. Jangan salahin Rasul Paulus terus. Siapa diri kalian menyalahkan Rasul Paulus? Rasul Paulus itu sudah memberikan sebuah perbedaan antara Tuhan dan Allah. Apa itu Tuhan, apa itu Allah. Itu yang harus diperhatikan. Sekarang saya tanya Pak Loding. Menurut Al-Quran di dalam surah 19, surah Maryam, tentang kalimatullah. Saya tanya kalimatullah itu adalah firman Allah, betul? Firman Allah enggak Pak Loding? Ya silahkan selesaikan saja. Mau TikTok bilang dari tadi. Saya tanya dulu. Saya tanya konfirmasi. Apakah kalimatullah Dikatakan itu dalam Al-Quran kalimatullah, firman Allah itu firman itu dari Allah. Iya, firman Allah. Tidak, maksud saya firman Allah. Sekarang saya tanya Pak Lodi. Iya. Menurut kekristenan sebelum Al-Quran itu datang, Kristen mengatakan bahwa Yesus, dia mengatakan akulah roti hidup. Artinya firman Allah yang hidup itu. Sekarang saya tanya, firman Allah itu creator atau pencipta atau diciptakan? Saya tanya Bang Apa Roding. creator lagi itu? Enggak, sebentar. Anda selesaikan dulu biar saya bantah narasi Anda. Sebentar. Selesaikan dulu. Oke, Silakan. Oke, baik. Saya tanya kepada Pak Roding. Al-Quran mengkonfirmasikan tentang firman Allah. Bahwa Isa putra Maryam itu adalah firman Allah, kalimatullah. Kalimatullah. Di dalam Yohanes, Yesus itu Yohanes menjelaskan bahwa dia adalah firman Allah yang hidup. Makanya Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lanjut di dalam Yohanes 1 ayat 3, segala firman yang itu menjadikan dunia, kalau kita baca secara lengkap. Nah, di sini kita harus melihat firman Allah itu pencipta atau ciptaan. Ini firman Allah, pencipta atau ciptaan? Silakan jawab Pak Loding. Firman Allah menurut Al-Quran, pencipta atau ciptaan? Ketika kamu bandingkan dengan... Sebentar, ketika Ustaz kamu... Musa mau masuk? Seketika Pak Ustaz Loding Musa mau masuk? comfort ke dalam Masuk, Injil masuk. Yohanes. Oke. Izin ya, Akhi. Izin ya. Iya, masuk. Mbak- Iya, masuk. Mbak Santi, Bang Kiko, izin kalau Ya. sebelumnya nih ada kata-kata saya yang enggak kasar, mohonlah sekiranya dapat dimaafkan sebelumnya. Begini, brother.
ciptaan, tadi Anda mempertanyakan, ya, roh itu ciptaan atau bukan, gitu ya? Menurut Bible, Sebentar Pak. Saya mengatakan firman Allah itu pencipta atau menurut Al-Quran, Isa putra Maryam adalah kalimatullah. ya, Injil Yohanes mengatakan Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Sekarang saya bertanya kepada Pak Musa, firman Allah itu adalah creator atau maksudnya pencipta atau dicipta? oke. Firman Allah, ya, ketika Allah berfirman, disitulah wasilah, ya, sarana dalam mencipta, ya. Karena di dalam Bible sekalipun dikatakan bahwasanya Yesus ini yang konon katanya dikata bahwasanya dia adalah firman Allah yang menjadi Allah, itu menurut Bible dikatakan di sana bahwasanya ia adalah ciptaan. Ya, itu dengan jelas di Kolose maupun di Wahyu ada dua ayat. Ada dua ayat bahwasanya Yesus ini adalah ciptaan. Nah, di mana firman Allah menjadi wasilah, menjadi pelantara untuk menciptakan sesuatu apa yang dikehendakinya atas sifat-sifatnya yang dimana Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Itu dengan jelas, ya, bahwasanya Yesus adalah ciptaan, brother. Nah, tentang bagaimana Anda tadi mengatakan bahwasanya Yesus ini adalah seorang penguasa, God apa Lord, di atasnya Lord, ya. Namun berbeda ketika Bible sendiri yang berkata, selain daripada lisan Anda yang berkata tadi dengan kesaksiannya, Yesus berkata, akan tetapi sebab setelah semuanya ditaklukkan di kaki Kristus, maka ia sendiri menaklukkan dirinya kepada Tuhannya, agar Allah menjadi Tuhan dari segala Tuhan, dari segala semuanya. Nah, di sini gagal dan gugur, ya, bahasanya kalau dikata Yesus ini adalah Lord dari segala Lord, Tuhan di atas Tuhan, itu gagal. Itu karena masih ada yang lebih tinggi daripada Yesus. Bukankah ketika Yesus hidup pun beliau sudah berkata, menyampaikan kepada kaumnya yakni Bani Israel, beliau berkata, sesungguhnya Allah lebih besar daripada aku. Seorang utusan tidaklah lebih tinggi dari yang mengutus, dan seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya. Itu dengan jelas di sana beliau menyampaikan kepada murid-muridnya, bahkan beliau pun dikata baik pun tidak mau. Mengapa kamu berkatakah aku baik? Hanya ada satu saja Allah yang baik. Nah, dikata baik saja tidak mau. Maka di sini ketika dipaksakan bahasanya Yesus itu Tuhan dari segala Tuhan, lalu melampaui dari yang menciptakannya, maka akan menjadi sebuah kedustaan dari lisan Anda sendiri, brother. Silakan, brother. Oke, saya tambah sedikit ya. Saya tahu dia larinya mau kemana nih. Ya, Anda mengatakan Isa itu kalamullah atau rohullah, itu kami orang Islam itu sudah paham. Kalau dikatakan dia kalamullah, itu kalam dari Allah, bukan berarti dia itu Allah, bukan. Jangan Anda samakan, bukan. Kalau dikatakan bahwa Isa ini adalah firman Allah, berarti firman itu dari Allah, bukan itu adalah Allah. Karena kenapa? Karena sudah dibantahkan di sini. Nah, aku kasih sama kamu ya. Nih, baca sini. Kalian mau bilang apa saja, ini Al-Quran. Di dalam Al-Imran ayat 59 sudah jelas. Sesungguhnya perumpamaan pencipta Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Nabi Adam. Jadi dia ciptaan. Selesai ya. Berarti dia ciptaan. Nah, merujuk kepada kalian ya. Kami orang Islam, ketika firman Allah nuzul menjadi Al-Quran, kami orang Islam tidak pernah menuhankan Al-Quran. Padahal kami tahu itu firman Tuhan. Tetapi kami orang Islam tidak pernah menuhankan Al-Quran. Karena kenapa? Melainkan kami jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Tuhan. Seharusnya kalian juga di kekristenan, ketika firman Bapa nuzul menjadi manusia, bukan manusia itu kalian tuhankan. Melainkan kalian jadikan manusia itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Bapa. Karena
ketika Yohanes 1:14 sudah jelas. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Sehingga di dalam Yohanes 17 nomor 2, di situ dikatakan apa? Ya Bapa, permuliakanlah anakmu dengan kemuliaan yang telah engkau berikan kepadaku, agar anakmu bisa mempermuliakan engkau di depan mereka. Ini sudah jelas tertulis. Ini Anda mau tuhankan. Coba, sementara Anda berbicara apa dari tadi? Oh, di situ karena ada koma, di situ ada karena ada ini. Di sini coba kutanya sama Anda ya. Anda tadi mau lari dari Lukas 4 nomor 8. Saya tahu Anda. Coba kita kembali ke Lukas 4 nomor 8. Jangan Anda lari. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Berarti di sini Anda mau mengikuti Paulus, mau memisahkan antara Tuhan, antara Allah. Saya tahu narasi Anda ini. Karena Anda merujuk kepada ada titik dan koma di situ. Coba, kalau kita ikut narasi Anda, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Dia itu merujuk kepada siapa, Pak Pendeta? Coba. Dia itu merujuk kepada siapa? Yesus perintahkan untuk hanya kepada Dia saja. Hanya kepada Dia saja ya engkau berbakti. Dia itu merujuk kepada siapa? Coba. Coba, kalau tidak mampu lambaikan tangan ke kamera. Biar ganti pemain. Jawab itu. Dia itu merujuk kepada siapa? Betul. Apa yang dikatakan betul? Sebentar. Merujuk kepada siapa dia itu? Bukan betul. Dia, Rasul Paulus sudah menjelaskan bahwa dia itu adalah... Dia itu merujuk kepada siapa itu dulu? Dia itu merujuk kepada siapa? Dia itu merujuk kepada Bapa itu sendiri. Bapa, selesai. Sebentar. Sudah selesai. Sebentar dong. Jangan tahan di situ, Di sisi lain, Yesus juga berbicara dengan seorang perempuan Samaria di Yohanes 4. Ya. Dia berbicara. Dia bilang apa kepada seorang perempuan Samaria? Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Yesus mengatakan dengan kami menyembah apa yang kami kenal. Justru Anda membawa ayat bunuh diri itu. Aduh, berarti Yesus menyembah di situ. Sebentar. Bunuh diri dia. Jangan dulu di situ. Ketika Yesus berbicara tentang dia memberitahu tentang bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Cara menyembah Allah yang benar itu kamu tidak akan menyembah di gunung atau di bukit ini tidak menggunakan arah sana, arah situ. Tidak harus menggunakan kiblat sana, kiblat situ. No, you don't have to worship the God with any direction. Kamu nggak perlu menyembah Allah dengan harus menuju ke situ, menuju ke sana. Tapi Yesus berkata, saatnya, waktunya tiba, kamu tidak akan menyembah di tempat ini, di gunung ini lagi. Tetapi kamu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Yesus mengajak untuk membicarakan Trinity atau Tritunggal, the Father and the Son and Holy Spirit. Bapa sendiri, dia mengajak kamu harus menyembah Bapa, kebenaran dan roh. Bapa, roh dan kebenaran. Kebenaran itu siapa? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran. I am the way, the truth, and the life. No one came to the Father except me. Itu dia menunjukkan tentang tiga pribadi tadi. Bahwa the Father and Son and Holy Spirit, dia mengajak orang untuk menyembah. Itulah yang dia katakan. Supaya orang itu mengerti siapa Bapa, siapa Roh, siapa itu Sang Firman yang hidup. Kebenaran inilah yang dia mau nyatakan kepada kita. Tidak ada lagi kita menyembah melalui kiblat apa, kiblat sini, kiblat situ. Tidak ada lagi. Tetapi kita bisa berdoa dimanapun kita berada, kita menyembah Allah yang benar. Coba Bang Loding membayangkan itu, apa yang dikatakan Yesus kepada seorang perempuan Samaria itu.
Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Iya, saya tidak tolak, Pak. Saat tibanya, kamu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Iya, saya tidak akan tolak. Artinya gini Pak Loding, dia membicarakan tentang 3 pribadi hal tersebut. Maka di dalam Matius, dia menyatakan kepada para murid-muridnya, pergilah jadikanlah seluruh bangsa, baptislah mereka menjadi muridku. Baptis dengan apa? The Father and the Son and Holy Spirit. Kenapa dia tidak mengatakan baptis saja dengan Bapa saja? Tapi dia mengatakan harus 3 pribadi itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baru kau saja jadi pengikutnya Kristus. Mana mungkin kau bisa kalau kau meterai. Janji Allah dengan Abraham adalah dengan sunat. Maka janji kekristenan dengan pembaptisan. Itulah yang harus kita pahami. Abang loading janji Allah dengan abang loading apa? Janji Allah dengan abang loading itu janjinya apa? Coba abang kasih saya di Al-Quran. Janji Allah dengan abang loading sebagai seorang Islam. Apa kemana-mana Anda ini? Coba maksudnya janji apa ini? Ini tidak ada. Ini coba nanti Bu Santi komen lah ya. Bagaimana ini? Saya bingung ini. Maksudnya janji apa? Ini satu belum selesai. Ini saya mau bantah satu, Anda satu lagi. Belum selesai. Anda ini saya lihat ini narasi Anda miring-miring ke Paulus. Jangan-jangan Anda ini narasi pengikut Paulus. Sabar dulu. Coba Anda fokus tadi. Saya sangat fokus tadi. Anda mengatakan Yesus mengatakan sabar. Ini ciri-ciri orang kalau tidak mau gantian ngomong ini kayaknya mau minta di-kick karena turun sendiri malu. Saya sudah tahu karakter begini ketika diskusi sama saya. Saya minta kejujuran dari Anda sebagai seorang yang pola pembicaraan dengan baik itu. Ketika Yesus mengatakan, kamu sabar, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti Yesus menyembah kepada siapa? Yesus menyembah kepada siapa? Yesus menyembah kepada Ya, abang jelaskan dulu, nanti saya jelaskan. Anda tidak perlu menjawab. Yesus menyembah kepada siapa, jujur? Yesus menyembah kepada siapa? Menyembah kepada siapa? Ketika Yesus berbicara bahwa menyembah kepada siapa, dia itu lagi mengajar kepada wanita. Iya, dia mengajar menyembah kepada siapa? Sebentar. Ini makanya termasuk dia. Iya, dia mengajar untuk menyembah kepada siapa? Kepada siapa? Dia yang artinya ada ini Bapa, ada penipu Putra, ini. dan Di ada mana Roh. datanya? Di mana datanya? Mau saya tunjukkan data? Mau saya tunjukkan data? Yohanes 4 dia membicarakan bahwa kamu menyembah Bapa dan di dalam roh dan kebenaran. Yang Yesus mengkonfirmasi dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah kebenaran itu. Oke, baik. Baik. Dia sujud, Anda mengatakan bahwa sujud kepada dia ya. Tolong Bu Santi bisa minta tolong baca Matius 26:39. Matius 26 39. 39. Bunyinya, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dia maju sedikit lalu bersujud dan berdoa. Dia bersujud kepada siapa? Dia bersujud menyembah kepada siapa itu? Dijawab jujur Pak, bukan mute. Dia bersujud dan menyembah kepada siapa? Ya. Dia bersujud kepada memang Sang Bapa. Iya, sudah selesai Jederkon. Oke, sabar, terakhir. Iya, sabar, terakhir. Saya jelaskan. Iya, terakhir dulu. Sebentar, Pak Lodi. Anda tadi menyinggung kiblat, sabar. Anda menyinggung kiblat tadi. Oke, Anda mengatakan bahwa dia menyembah tidak mengarah-ngarah kemana kan? Kalau di Islam ada kiblat, ada arah kan? Kalian ada kiblat. Baik, tunjukkan sama Anda ya. Tolong Bu, ini nanti catat Bu Santia di Mazmur 5 nomor 8. Yesus menyembah kepada siapa? Mazmur 5 nomor 8. Oke.
Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu, yang kudus dengan takut akan engkau. Berarti mereka ketika beribadah, punya arah atau tidak, Bu? Punya kiblat atau tidak? Punya. Punya. Kenapa Anda mengatakan tidak punya kiblat? Aduh. Sebentar. Sekarang ini pembicaraan itu perkataan Yesus atau perkataan siapa di dalam Mazmur? Di Mazmur, ini cara ibadahnya di Mazmur perjanjian lama tidak mungkin berbeda dengan perjanjian baru karena Tuhannya sama. Iya, sebentar. Pak Loding mengatakan itu Mazmur yang berbicara itu siapa yang berkata? Bukan di situ poinnya, Pak. Yang tadi kan Anda kutip. Anda dengar baik, Anda kutip. Anda ini minut. Tadi kan Anda kutip bahwa kalian Islam itu kalau sholat beribadah kalian punya arah, kalian punya kiblat. Saya membuktikan kepada kalian bahwa orang-orang terdahulu juga mereka punya kiblat. Mereka punya. Bu Santi, saya mau tanya Bu Santi dulu ya, Bu Santi ya. Bu Santi pernah lihat orang Islam sholat tidak? Pernah. Pernah lihat orang Islam sholat? Bu Santi, Tuhan kalau menurut Bu Santi sendiri, Tuhan di perjanjian lama dengan Tuhan di perjanjian lama Baru. Nge-lag Bang Loding, nge-lag. Bang Lodingnya nge-lag kan, Bang? Cek, aman kah? Sudah aman? Sudah aman Bu Santi? Oke. Ya, sorry, biasa. HP dibantu tetap layar ya. Ya. Begini Bu Santi. Tuhan di perjanjian lama sama Tuhan perjanjian baru sama apa beda? HP saya sudah nge-lag. Kenapa ya Allah berikan antum nikmat lebih, Aki, dalam setiap ucapan antum tuh biar serius pun lucu. Coba Bu Santi, saya mau tanya dulu. Tuhan di perjanjian lama dengan Tuhan di perjanjian baru sama apa beda Bu Santi? Ini juga akan kontroversi ya. Ya pastinya di situ kalau Tritunggal ya sama gitu kan. Tapi kalau yang saya lihat di ya sama. Ya, kalau Bu Santi sudah mengatakan bahwa Tuhan di perjanjian lama dengan Tuhan di perjanjian baru itu adalah sama. Nah, berarti ibadah di perjanjian lama dengan ibadah di perjanjian baru itu sama apa beda? Beda. Oke, kita seleksi mana yang betul. Bu Santi pernah lihat orang Islam sholat kan? Mereka beribadah kan? Oke, coba Bu Santi baca Nehemia 8 nomor 6. Nehemia 8 nomor 6 Bu Santi. Nehemia 8 nomor 6. Izin dulu Bang. Iya, nomor 6. Kamera dulu. Iya, tutup kamera Pak Pendeta biar kaburkan kita enggak terlalu malu gitu. Oke. Nehemia 8 nomor Nehemia 8 nomor 6. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dan mengangkat tangan, amin, amin. Lalu mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ciri-ciri ibadah seperti itu Bu Santi temukan di mana Bu Santi? Di Muslim. Di Muslim. Kenapa adanya di Kristen tapi prakteknya di Muslim? Iya, bingung juga saya. Bingung juga, iya. Selamat datang di kebenaran. Nah ini itu. Oke, saya tanggap Bang Loding. Saya tanggap Bang Loding. Silakan Ustadz Musa, nanti masuk ya Ustadz Musa ya. Sebentar, saya tangkap dulu sedikit.
ketika Abang Loading mengatakan bahwa Islam lah yang menggunakan sujud benar-benar mengikuti Saya Kristus. tidak mengatakan seperti itu. Saya hanya tanya sama Bu Santi. Ibadah yang di perjanjian lama, Bu Santi temukan di mana? Di gereja apa di masjid? Ternyata jawaban dari Bu Santi sendiri, Bu Santi temukan di Islam. Kasih Karena kalau di kesempatan, gereja Abang kan Loading. putar ke kiri, Bapak Francisco putarlah ke kiri. Kurang Ya ajar. lanjut. Diam dulu. Ya Tuhan, ini orang yang bikin ketawa memang pas sama Pak Musa mengatakan memang orang ini dibeli kelebihannya. Jadi emang serius juga bikin ketawa, dia mau ini juga bikin keren, salut. I love you brother. Iya, gini brother Loading. Ketika ini lag-lagnya siapa ya? Kan brother Loading, Bang Loading, memang namamu Loading sehingga loading terus internetnya ya. Halo Bang Loading, cek. Iya, lanjutlah. Saya dengar di sini, saya lihat di laptop di sini kan. Soalnya kalau di HP ngelek-ngelek, makanya saya lagi mau donasi dana untuk beli iPhone 26 Pro Max. Kalau 17 Pro Max enggak usah, saya bisa beli. Saya mau cari yang 26 Pro Max. Lanjut Pak Pendeta. Saya dengar kok di sini. Oke, makasih Bang Loading. Bang Loading, ketika Bang Loading mengatakan bahwa cara ibadah yang dilakukan dalam perjanjian lama, ya, itu ditiru oleh orang Islam yang melakukan hal itu. Kita lihat ya, peradaban Islam itu belum datang. Di abad ke-7 itu Nabi Muhammad mengajarkan tentang pengajaran tentang sholat dan lain sebagainya, cara ibadah dan lain sebagainya. Orang Kristen Ortodoks di tanah Arab itu sudah mereka sholat. Mereka juga sujud menyembah. Izin saya potong sedikit ya. Anda ini sabar. Saya potong sebentar. Begini Bu Santi, kenapa saya potong? Anda kan berdenom Protestan. Kenapa Anda mengambil denom lain untuk menyelamatkan narasi Anda? Kalau seandainya Anda Ortodoks tidak masalah. Kenapa Anda mengambil denom lain untuk menyelamatkan denom Anda? Saya tidak tanya, saya berdiskusi dengan orang Protestan. Anda sebagai Protestan, Anda harus mempertanggungjawabkan kenapa kitab yang Anda pakai di perjanjian lama ibadahnya itu sujud dan menyembah Tuhannya sampai wajah sampai ke tanah. Tetapi kenapa Anda di gereja putar ke kiri, putar ke kanan? Itu satu poin. Kedua, Anda mau bernarasi bahwa Kristen-Kristen di Ortodoks sana, itu mereka berdoa juga sujud. Saya tidak tolak itu. Yang permasalahkan Anda ini denomnya apa? Kan Protestan. Anda bukan Ortodoks. Ortodoks. Kenapa Anda mengambil denom lain untuk menyelamatkan denom Anda? Tidak boleh begitu. Konsisten dong. Ingat, 40.000 denom yang ada di kekristenan. Pakai denom yang satu yang menurut Anda itu baik. Begitu. Apakah siap Anda baptis ulang untuk pindah ke Ortodoks? Biar saya menjadi saksi sama Ustadz Musa, sama Bu Santi? Biar kita lanjut diskusi? Tidak boleh. Bahkan Anda saja ketika Anda mengambil denom Katolik saja, saya tidak izinkan. Biarkan saya berdiskusi sama orang Katolik. Begitu. Tidak boleh seperti itu. Kalau Anda mau mengambil denom lain untuk menyelamatkan Anda punya narasi yaitu denom Anda, bagaimana? Ingat, perjanjian lama bukan kitab Kristen. Perjanjian lama adalah kitabnya orang Yahudi. Sebenarnya tidak pantas kita membahas kitab perjanjian lama karena itu kitab orang. Ini ibaratnya kita berdua membahas mobil orang. Kenapa kita tidak membahas mobil kita sendiri? Kita harus membawa mobil orang. Dan saya berdiskusi sama Anda, ketika saya datang membawa mobil Anda, saya mengatakan ini mobil saya. Dia kalau jalan cepat-cepat itu, biasa bensin habis, remnya blong. Tiba-tiba Anda datang kepada saya, Anda menjelaskan mobil orang. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Begitu. Kita perjanjian lama itu adalah orang Yahudi, yang berhak menjelaskan adalah orang Yahudi. Begitu, karena makanya itu Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Islam sama Tuhannya Yesus itu adalah sama. Di dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 11 dikatakan Tuhannya orang Islam laisa kamislihi syai'un. Dia tidak serupa dengan makhluk. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Di dalam perjanjian lama kitabnya orang Yahudi dikatakan tidak ada yang dapat memandang wajah engkau karena engkau besar Tuhan. Di dalam perjanjian baru
Tuhannya Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Selesai. Sama. Otomatis ibadahnya di perjanjian lama itu yang disempurnakan di dalam Islam. Begitu. Kalau Anda mau bahas, bahaslah denom Anda sendiri. Jangan Anda mengambil denom lain untuk menyelamatkan denom Anda. Silakan, Bu. Lanjut, Bu. Kasih Bu Santi komentator dulu. Silakan. Ya, karena memang benar Bapak Pendeta. Jadi kita murni harus pakai yang dari Alkitab biar saya juga nggak bingung, ya kan? Karena kita kan sesuai dengan ajaran Kristen. Ya memang ini dilema juga sering diangkat sama umat Muslim masalah cara beribadah. Kita harusnya Sebentar Bu Santi. seperti Nehemia. Ya. Saya klarifikasi. Sebentar. Saya klarifikasi, saya umat awam. Saya Katolik. Saya bukan pendeta. Dari tadi tidak mengaku, sekarang sudah mau macam baru ngaku umat awam. Aduh, sekiranya saya tidak suka Bu Santi. Dari tadi tidak mengaku umat awam. Nanti udah mentok baru umat awam. Nah ini. Saya sebentar. Lanjut. Ini Bapak Agis, tidak-tidaknya beliau Bang sudah mulai Bang Loding jujur. framing. Saya udah bicara sama. Bukan. Saya tadi tidak mengatakan saya Ya, lanjut aja Bang, lanjut aja, enggak apa-apa. Itu sebuah kejujuran kami apresiasi itu. Begini Ustadz Musa, beliau kan selalu membawa ketika Thomas melihat Yesus, maka Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan ya Allahku. Berarti Yesus adalah Tuhan dan Allah. Kenapa? Karena Yesus tidak menolak. Dari tadi kita bilang dia pendeta, dia tidak menolak kan? Nanti sudah mentok baru dia menolak. Berarti kamu adalah pendeta. Kalau cuma patokan tidak menolak. Karena ketika Thomas melihat Yesus, saya Oke, bingung silakan. internet saya apa internetnya. Oh biasa kalau ngomong internet sampai macet Bang. Biasa itu. Apa? Lanjut. Biasa. Ini Sebentar lagi anu nanti aja, ngopi tiba-tiba hilang. Intermezzo aja nih, intermezzo. Artinya perdebatan ini bagus. Ini malam ini bagus ya, perdebatan Agis sama Abang ini ya. Perang ayat itu bagus. Walaupun ke hulu ke hilir yang pada ujungnya ini bagus. Jadi ada sifat silaturahminya itu nampak gitu ya. Ya, silaturahmi antar anak bangsa walaupun berbeda keyakinan itu menjadi sebuah spesial ya. Jadi lanjut saja. Lanjut, brother. Terima kasih Bang Musaf. Ya kita ini siapa kita Bang? Kita nggak mau ngapain harus bertengkar gitu ya. Kita bisa menyadari kalau kita belajar tentang kesadaran itu kembali diri kita untuk menginterpretasi Tuhan. Itu kembali ke pribadi kita. Tapi ini karena kita diskusi hanya untuk bisa mengulang kembali memori-memori kita supaya kita bisa terlihat agak cerdas, intelektual kayak gitu seperti itu. Ya, saya pikir ini keren artinya. Saya suka dengan Bang Loding, saya suka dengan semua Pak Kiko, Bu Santi dan Pak Muti. Itu keren habis. Kita berdiskusi nggak perlu harus kita hujat-hujatan. Tapi kita menggali tentang kebenaran yang di setiap orang-orang beriman gitu ya. Itu kritis-kritis, saya lihat pertanyaan-pertanyaan kritis dengan cara pandangnya luar biasa itu. Ya. Ya tuh ya, itu di sumur tuh ya kejadiannya. Namun di sana dikatakan bahasanya perempuan itu pun mengatakan bahwasanya akan tetapi aku sekarang ya percaya bahasanya aku melihat ya Tuhan engkau adalah benar-benar seorang nabi. Nah, jadi ketika
Yesus ini berkata-kata pada orang-orang yang didakwainya atas istafet kenabiannya, beliau tidak pernah mengaku dirinya adalah Tuhan, ya, mengaku sesembahan itu tidak pernah, tapi hanyalah mengaku sebagai seorang nabi, seorang utusan, ya, karena banyak sekali ayat yang menegaskan orang-orang yang hidup sezamannya mereka berkata, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Inilah nabi, dia benar-benar seorang nabi. Dan juga di ayat lain seperti perempuan itu tadi juga mengatakan, sekarang aku percaya dan melihat bahwasanya engkau adalah seorang nabi. Nah, jadi penegasan-penegasan yang dilakukan oleh Yesus alaihissalam kala itu, ya, tentang visi misinya itu mengajak orang hanya bertuhan kepada Tuhan yang satu, tidak kepada dirinya. Sehingga orang-orang itu menolak bukan karena dikata dia Yesus itu adalah Tuhan, itu bukan, tapi menolak kenabian Yesus itu. Ya, jadi ketika dikata bahasanya akhirnya arah kiblatnya itu kemana, ya kan, ketika Yesus akan tetapi engkau tidak akan menyembah di gunung ini lagi, itu ya. Sebab Yesus sudah pernah berkata, sesungguhnya, ya, aku berkata kepadamu, ya, bahwasanya kerajaan sorga akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain, yang bangsa itu akan melahirkan buah kerajaan. Nah, di mana sekarang orang-orang yang uh, mempercayai bahasanya istafet kenabian itu sampai kepada Yesus alaihissalam, bahkan sampai baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, hari ini ketika orang Yahudi sekalipun menjadi seorang Muslim atas bacaan, atas apa yang dia dapat informasi dari isi kitabnya, yang pada akhirnya menjadi seorang Muslim, mereka pun berkiblat kepada bait suci yang ada di Mekah. Walaupun memang dahulu kiblatnya orang-orang Yahudi, ya, itu dahulu di Yerusalem. Namun sekarang semua berarah kiblat ke Mekah, ya, ke Ka'bah. Nah, itu menjadi sebuah bukti nyata ketika Yesus berkata kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Nah, sekarang kerajaan Allah itu ada di mana? Ada di Ka'bah itu tadi, itu brother. Jadi banyak sekali sebenarnya ayat-ayat pendukung atau bukti-bukti yang Yesus sampaikan bahasanya semuanya itu atas istafet kenabian itu sampai ke Nabi Yesus alaihissalam, bahkan sampai Nabi Muhammad Rasulullah SAW, itu semuanya merujuk kepada uh, Tuhan yang satu, yang dimana arah kiblat yang tadinya di Yerusalem berpindah ke Mekah. Itu brother, banyak sekali sebenarnya. Lanjut. Baik Pak Musa, terima kasih. Bu Santi, saya mau tanggapi tentang apa yang dikatakan Brother Mualaf, ya. Ya, Brother Mualaf ketika bicara tentang sekarang kerajaan itu diberikan kepada bangsa lain yang nantinya akan menyembah kepada kiblatnya ke Mekah, ya. Kita bicara tentang apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa kerajaan ini akan diberikan kepada bangsa lain. Yang dimaksudkan oleh Yesus kepada para orang-orang pada waktu itu. Karena Yohanes 1 ayat 9, dia mengatakan, terang itu telah datang, sedang datang ke dalam dunia. Tetapi dunia yang miliknya dia, itu dikatakan miliknya dia loh. Ini Yesus ini yang punya dunia ini, yang dijadikan olehnya. Tapi dunia itu menolak dia, yang merujuk kepada bangsa Yahudi. Bahwa bangsa Yahudi ini menolak dia. Ya, dia datang kepada kepunyaan tapi mereka menolak. Maka Yesus mengatakan kepada Petrus, dia bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Dia minta supaya orang Yahudi itu kembali percaya Yesus itu adalah sebagai Mesias, yang orang yang diurapi, tanda kutip. Itu maksudnya. Tetapi ketika Yesus berbicara di dalam Last Supper-nya, dalam perjamuan terakhir, dia mengatakan ada suatu penumpahan darah. Dia bilang apa? Inilah tubuhku dan darahku. Darah perjanjian baru yang kutumpahkan bagi kalian. Makanlah dan minumlah. Kenangkanlah aku sampai aku datang yang kedua kali. Sekarang pertanyaan adalah, yang mengenangkan makan tubuh dan darah Kristus, ini siapa yang mengenangkan hampir setiap hari?
Kalau saya mau jelaskan kepada Pak Musa, mualaf, orang Katolik yang hampir di setiap, bukan hampir, memang harus setiap hari melakukan misa di setiap hari. Ortodoks, mereka harus beribadah, perjamuan, harus mengenangkan tubuh dan darah Kristus. Itu harus di setiap hari untuk mengenangkan Kristus. Sekarang, tentang kerajaan ini diberikan kepada suatu bangsa, bangsa lain. Apakah bangsa yang dimaksud adalah bangsa Arab atau bangsa yang di mana kerajaan-kerajaan itu? Tidak, kerajaan ini banyak. Bukan tanah Arab yang diberikan kepada bangsa lain itu, tidak. Tetapi Matius 18:16, Yesus akan berkata kepada Petrus, "Hai Petrus, engkaulah batu karang yang kokoh, aku akan mendirikan eklesia, gerejaku. Dan kunci kerajaan sorga ini kuberikan kepadamu. Dan alam maut tidak akan mengalahkan." Maka kerajaan Yesus berkata, kerajaanku bukan dari sini, kerajaanku itu dari sana. Yang dimaksudkan bahwa orang yang akan meneruskan estafet berdirinya eklesia, yang dikatakan bahwa Yesus memberikan fondasi kepada Petrus untuk dilanjutkan sampai Kristus itu datang dengan mengamalkan, mengenangkan dia. Setiap hari harus dilakukan ekaristi supaya manusia bisa dapat mengenangkan Kristus sampai Kristus itu datang. Itulah yang dimaksud. Bukan diberikan kepada kerajaan ini, diberikan kepada bangsa Arab untuk didoakan di kiblat di tanah di Mekah itu. Yesus sudah menekankan kepada perempuan Samaria, saatnya tiba kamu tidak akan menyembah melalui kiblat itu, kiblat ini lagi kok. Makanya dia bilang, kamu menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Dimanapun kamu berada, kamu menyembah dia. Nggak perlu kamu menggunakan kiblat sana, kiblat situ. You don't have to use the direction to worship the God. Itu tidak ada keadilannya. God omnipresent. Yesus berkata, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir. How come? Sedangkan Yesus sekarang di mana? Dia, orang Kristen, percaya bahwa dia hidup. Maka Yesus mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir. Artinya apa? Persekutuan gereja, di mana Yesus dipercayakan sebagai kepala gereja itu sendiri. Dan kami gereja-gereja ini adalah tubuh Kristus yang akan bersekutu dan menyembah dia. Di mana 2-3 orang berkumpul atas namanya dia. Di situ Yesus hadir. Renungkan Pak. Renungkan Pak Loding, renungkan itu. Kiblat itu tidak ada lagi. Perjanjian lama, oke, di dalam Mazmur berbicara tentang direction. Ada poin untuk orang menyembah. Tapi Kristus mengatakan, menegaskan, tidak lagi. Kamu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Makanya dia kata Pak Mualaf, kerajaan ini diberikan kepada orang Arab. Lalu kita menyembah kepada kiblatnya ke Mekah. Enggak ada. Yesus memberikan kerajaan ini kepada kekristenan kok. Makanya dia kasih ke Petrus, kerajaan ini akan kuberikan kepadamu, kunci kerajaan ini. Tidak ada alam maut pun mengalahkan. Kok enak sekali Pak Mualaf mengatakan kerajaan ini diberikan kepada bangsa Aram. Siapa bilang? Coba izin dulu Siapa bilang, sebentar, coba? Francisco. Tadi bagaimana Anda mengatakan bahwa Yesus mengatakan kepada perempuan itu, sembahlah roh dalam kebenaran. Sebenarnya kalau Anda bisa jujur-jujur Pak, Anda jujur saja. Ketika Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria itu, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal dan kami menyembah apa yang kami kenal. Itu satu poin saja. Kalau Anda jujur, Anda sudah tumbang. Karena kenapa? Di situ Yesus menyembah. Karena Yesus mengatakan, kamu menyembah apa yang... Sabar dulu. Yang kedua, Anda mengatakan, sembahlah roh dan kebenaran. Coba Anda jelaskan, apa maksud sembah dan dalam roh dan kebenaran itu bagaimana? Nanti saya bandingkan dengan Islam. Bagaimana pemahaman Anda? Kita berikan pemahaman kepada netizen di bawah, termasuk kita pribadi masing-masing. Apa maksudnya Yesus mengatakan sembahlah dalam roh dan kebenaran?
Mentang-mentang di Yohanes 14 nomor 6 Yesus adalah jalan dan kebenaran, tiba-tiba Anda langsung cocologi. Tidak boleh begitu. Berbicara agama berlandaskan dalil. Maksud daripada Yesus mengatakan sembahlah dalam roh dan kebenaran itu bagaimana? Maksudnya bagaimana? Itu yang Anda jelaskan. Takutnya begini Bang ya, takutnya begini. Izin sedikit. Agama samawi itu harus punya kiblat. Ya. Kalau Anda tidak punya kiblat bagaimana? Kami orang Islam itu ketika kami sholat menghadap ke Ka'bah, itu kiblat kami. Karena ketika kami mati nanti kami ditanya, Man robuka, siapa Tuhanmu? Allah. Man kiblatuka, di mana kiblatmu? Ka'bah. Selesai. Coba kalian kalau Kristen tidak ada kiblat ditanya. Yang satu bangun gereja ke kiri, yang satu ke kanan. Ditanya, man kiblatuka, di mana kiblatmu? Yang satu jawab kiri, yang satu kanan. Akhirnya kiri, kanan, maju jalan. Neroko. Jadi setiap agama itu punya arah. Maksud daripada Yesus mengatakan sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Coba Anda jelaskan itu. Apa maksudnya Yesus begitu? Setiap ayat ada latar belakangnya. Kalau tidak tahu, baca latar belakangnya. Kita ini satu ayat itu kita pelajari sampai ke akar-akarnya. Cuma kita tidak boleh menjelaskan karena itu bukan kitab yang kita imani. Itu bentuk menghargai kita kepada kalian kekristenan. Kami hanya membaca yang tertulis. Kami membaca yang tertulis saja di framing bahwa itu menjelaskan. Sementara Anda satu ayat tapi Anda putar kiri, putar kanan. Akhirnya terputar-putar kita satu komal nih. Coba Anda jelaskan dulu. Coba Anda tolong jelaskan. Anda sudah mengakui tadi Anda orang awam. Bagaimana kepahaman Anda sebagai orang awam memahami ayat yang Yesus mengatakan sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Maksudnya bagaimana itu? Jangan mentang-mentang karena Yesus adalah jalan dan kebenaran, Anda kasih lapis-lapis Yesus sama Bapa. Ingat kata Yesus, Bapa punya hidup sendiri, saya punya hidup sendiri. Begitu. Coba bagaimana maksud Anda itu? Biar kita dapat edukasi. Mungkin Ibu Santi mau sampaikan statement sedikit sebelum Pak Pendeta dia menjawab. Sebelum dia lari. Oh ya, mungkin sebelum ke saya kita kasih dulu dong Bang Loading, Bang Kiko dari tadi belum Oh, kalau Bang ngomong. Kiko dia lagi catat itu. Bagian koperasi. Laporan besok. Sini. Silakan Bang Kiko mau tanggapi silakan. Kasihlah Bang Ya. Kiko sedikit. Wajahnya Ya, cerah-cerah Bang ini. Kiko. Ya, mungkin bicara dulu Bang Kiko.